Grisi Karisa Putri. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan adalah masa di mana para manusia purba mengumpulkan makanan-makanan untuk kebutuhan mereka selama bertahan hidup. Manusia mengumpulkan makanan dengan ketersediaan pada alam, seperti danau, laut, sungai, dan hutan-hutan di daerah pemukiman. Masa berburu dan mengumpulkan makanan terjadi pada zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Zaman ini bersamaan dengan masa Paleosten yang terjadi pada 2 juta tahun lalu atau berlangsung selama 600 tahun. Cara kehidupan masa berburu dan mengumpulkan makanan bisa terbagi menjadi 2 masa, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana dan juga tingkat lanjut. Pertama, saya akan menjelaskan yang tingkat sederhana, yaitu keadaan lingkungan. Pada awalnya, manusia hidup di padang secara terbuka, di mana tempat mereka mencari makan. Manusia hidup secara berkelompok di dalam gua. Mereka membuat tempat tinggal di bawah pohon besar. Manusia yang hidup di dalam gua bisa disebut dengan kansemen atau orang gua. Mereka cenderung tergantung pada alam dan masih pasif dengan keadaan. Kehidupan yang dihasilkan di gua adalah hasil dari lukisan dinding-dinding, yaitu lukisan cap tangan, lukisan babi rusa dengan panah di bagian jantung, lukisan perahu, dan gambar binatang melata. Lukisan-lukisan tersebut bisa kita temukan di Sulawesi Selatan, Irian Jaya, dan juga Pulau Seram. Yang kedua yaitu keadaan sosial. Kehidupan manusia masih tergantung pada alam, di mana mereka harus mendiami dan harus cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pada masa Paleolitikum, dengan penemuan artefak menunjukkan bahwa Pithecanthropus sudah mengenal pembaruan tentang cara menangkap hewan dengan sederhana. Hewan yang sering mereka buru berukuran besar seperti gajah, babi, harimau, dan juga sapi. Mereka berburu harus menggunakan kerjasama secara individu, kemudian membentuk sebuah kelompok kecil, dan hasil buruan tersebut mereka bagi secara merata untuk sesama anggota. Setiap suatu kelompok, laki-laki bertugas untuk berburu hewan, sedangkan wanita bertugas untuk mengumpulkan makanan dan mengurus anak. Setiap suatu kelompok terdiri dari 1-15 orang atau 10-15 orang. Masa berburu dan mengumpulkan makanan dihuni oleh manusia-manusia sejenis Pithecanthropus dan Homo, yaitu Pithecanthropus erectus, Homo erectus, Homo soloensis, dan Homo vagicensis. Hasil kebudayaan yang mereka hasilkan dalam masa berburu dan mengumpulkan makanan adalah salah satunya kapak perimbas. Kapak perimbas berfungsi untuk menebang kayu, memahat tulang, dan juga digunakan untuk berburu. Alat tersebut banyak kita temukan di Sulawesi Selatan. Yang kedua ada alat serpih. Alat serpih terbuat dari batu chalcedon. Alat tersebut mempunyai fungsi untuk menguliti hewan, mengiris daging, dan juga digunakan untuk berburu.
Alat tersebut berbentuk mata berpanah dan bergerigi. Yang ketiga yaitu ada batu kecil indah atau bisa disebut dengan vakas. Serpih terbuat dari makrolit dan alat serpih terbuat dari batu kalsedon dan juga batu obsidian. Alat tersebut mempunyai fungsi untuk menusuk dan memotong daging seperti pisau. Alat tersebut banyak kita temukan di daerah Jawa Tengah. Kemudian ada kapak genggam. Kapak genggam berfungsi untuk menumbuk, menyerap serat pohon, dan juga untuk berburu. Alat tersebut terbuat dari batu atau cepat atau batu yang mirip dengan kapak tetapi tidak mempunyai tangkai digunakan untuk menggenggam. Alat tersebut banyak ditemukan di Pacitan, Jawa Timur. Kemudian ada alat dari tulang. Alat dari tulang berfungsi untuk merobek ubi dari dalam dan bisa digunakan sebagai alat untuk menangkap ikan. Kemudian ada sampah dapur. Sampah dapur adalah sampah-sampah atau tumpukan kerang pada masa Mesolitikum yang banyak ditemukan di pantai timur atau Pulau Sumatera. Kemudian yang kedua adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut berlangsung pada pasca Polestasian. Masa tersebut kini masih sama dengan masa sebelumnya, masih sama dengan masa berburu tingkat sederhana, masih tergantung pada alam, seperti masih berburu binatang, masih mengumpul makanan berupa umbi-umbian, biji-bijian, buah-buahan, dan menangkap ikan. Masa berburu dan mengumpul makanan mempunyai alat kapak genggam dan juga alat dari tulang yang masih digunakan dan masih dikembangkan. Dan manusia juga masih ada yang tinggal di daerah pesisir. Di daerah pesisir, masa berburu dan mengumpulkan makanan menemukan bukti penemuan kulit kerang. Selain kulit kerang, ada beberapa alat seperti mata panah, mata kail, dan juga mata tombak. Perbedaan dari sebelumnya, kini manusia purba lebih lama meninggali tempat tinggal dikarenakan jumlah makanan yang mereka kumpulkan kini lebih banyak dari masa sebelumnya. Dan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut kini ada gua atau suatu tempat yang ditinggali oleh manusia purba. Letak gua tersebut kini lebih mencakupi tempat yang lebih tinggi, seperti di lereng-lereng bukit. Mereka memilih tempat yang lebih tinggi untuk melindungi diri dari ancaman iklim dan juga ancaman dari binatang buas. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut kini sudah mulai menggunakan masa bercocok tanam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.